Baik, selamat sore. Mohon izin Prof. Jati, izin mempresentasikan artikel yang sudah saya review, Implication of the FMEA Methods in Evaluating American Dam Environmental Risk. Nah, jadi ini implikasi penggunaan FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari bendungan Amir Kabir di Iran selama tahap konstruksi dan operasional. Next. Nah, ini artikel yang saya cari untuk penerbitnya Seindo tahun 2022. Lanjut, Mas Andre. Nah, eh, dalam pembangunan bendungan skala besar, dalam hal ini dalam metode tradisional, memenuhi permintaan air yang seharusnya meningkat akibat perkembangan industri dan urbanisasi, terutama di negara berkembang. Nah, tetapi proyek infrastruktur raksasa ini membawa konsekuensi signifikan terhadap lingkungan, biologi, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, bendungan Amir Kabir di Iran yang menjadi sumber air bagi jutaan penduduk Teheran terletak di area yang dengan nilai ekologi yang tinggi, memiliki beragam spesies flora dan fauna. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko lingkungan yang sistematis untuk mengidentifikasi dan memitigasi bahaya potensial baik pada tahap konstruksi maupun operasional. Dalam hal ini, artikel yang saya cari menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA untuk mengevaluasi risiko lingkungan dari bendungan Amir Kabir. FMEA dipilih karena kemampuannya dalam mengidentifikasi potensi kegagalan, penyebab serta dampak secara sistematis sehingga memungkinkan peringkat risiko berdasarkan tingkat keparahan. Nah, sehingga kemungkinan terjadi dan deteksi dini dalam hal ini akan dianalisis dalam metode FMEA. Next, Mas Heri. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan memprioritaskan risiko lingkungan dari bendungan Amir Kabir selama tahap konstruksi dan operasi menggunakan metode FMEA. Data yang diperoleh dari studi lapangan, wawancara dengan ahli, dan kajian dokumen, risiko dinilai berdasarkan tiga parameter: severity, occurrence, and detection, yang kemudian dikalikan menjadi RPN atau Risk Priority Number. Nah, dalam hal ini, eh, risiko diprioritaskan berdasarkan Risk Priority Number yang merupakan hasil perkalian dari tiga faktor: severity atau keparahan, probabilitas kejadian atau occurrence, dan kemampuan deteksi atau detectability. Terus selanjutnya, nah ini untuk ringkasan artikel, temuan utama fase konstruksi dalam artikel ini, resiko tertinggi berkaitan dengan pembangunan jalan akses. Dari resiko tersebut dihasilkan nilai RPN sebesar 280 dan gas buang kendaraan dengan hasil RPN 252 seperti yang tidak di set. Nah, temuan utama pada fase operasional yaitu erosi dan sedimentasi di hilir bendungan akibat penggunaan lahar material atau boro area.
Nah, jadi eh, yang sebelumnya pembangunan jalan akses untuk fase konstruksi. Nah, ini fase operasional akibat penggunaan lahan material yang berlebihan terdapat RPN 280. Selanjutnya, nah, dari risiko yang sudah saya jelaskan tadi, nah ini ada tindakan pengendaliannya. Nah, dalam hal artikel ini eh, mengusulkan langkah-langkah korektif seperti pada penanaman kembali tanaman atau vegetasi, memasang filter pada mesin, penguatan tim K3, dan pengelolaan limbah cair untuk menurunkan nilai RPM. Penelitian ini juga mengusulkan tindakan pengendalian, pemasangan filter, pengendalian lalu lintas alat berat, dan pengelolaan daerah tangkapan air sehingga tindakan perbaikan sebagian besar turun ke tingkat menengah atau rendah. Selanjutnya, nah, dari artikel ini eh, mungkin ada beberapa kelebihan. Dalam hal ini metode FMEA diterapkan secara sistematis dan terstruktur mencakup identifikasi risiko, penilaian awal, usulan tindakan, dan penilaian ulang. Jadi untuk analisis risikonya eh, sesuai artikel yang saya baca ini, metode FMEA itu sistematis. Jadi identifikasi risiko sebelumnya sudah ada, kemudian penilaian awal, usulan tindakan, dan penilaian ulang. Nah, kemudian penggunaan software PHA Pro dan Excel menunjukkan pendekatan berbasis data yang dapat diandalkan. Jadi keabsahan dan tingkat kepercayaan data itu bisa diandalkan. Nah, untuk cakupan risiko cukup komprehensif, mencakup aspek fisik, kimia, biologi, sosial, dan ekonomi. Jadi dalam hal ini FMEA itu nggak cuman satu atau dua bidang, tapi mencakup beberapa aspek fisik, kimia, biologi, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, nah, dalam hal ini di artikel juga menjelaskan kekurangan. Nah, kekurangannya salah satunya subjektivitas penilaian. Nah, subjektivitas penilaian termasuk nilai severity, occurrence, detect. Nah, itu sangat bergantung pada subjektivitas tim penilai. Nah, mungkin dalam hal ini berpotensi bias seperti tadi pada fase konstruksi tadi. Pembangunan jalan akses. Nah, itu kan ada RPN 280. Terus ada gas buang kendaraan RPN 252. Bisa jadi dalam hal ini ketika eh, tim penilai atau tim pemberi tim opini FMIA berbeda, mungkin bisa jadi gas buang kendaraan yang lebih tinggi daripada pembangunan jalan akses. Nah, terus yang kedua, FMIA konvensional mengasumsikan tiga parameter memiliki bobot yang sama. Padahal, nah, dalam hal ini, aspek lingkungan, dalam konteks lingkungan, aspek tertentu misalnya keparahan bisa lebih kritis. Nah, jadi antara nilai SOD, severity occurrence, dan detect itu eh, skalanya hampir sama dan itu mungkin di beberapa case itu kurang memadai. Bisa saja severity harus lebih tinggi daripada occurrence dan detect misal. Ya, kemudian tidak ada informasi mengenai validasi hasil oleh pihak independen atau pemangku kepentingan lokal. Nah, ini sebenarnya untuk FMEA sendiri itu validasi hasil itu tidak ada. Jadi sepenuhnya percaya kepada tim penilai FMEA. Terus selanjutnya studi kasus pada satu bendungan membatasi generalisasi temuan ke proyek lain dan karakteristik lingkungan yang berbeda. Mungkin ini
di artikel yang dibahas ini di bendungan Amir Kabir, Teheran atau Iran. Nah, mungkin di karakteristik proyek lain, bendungan lain, mungkin karakteristik lingkungan sosial kan berbeda. Otomatis penilaian pun berbeda. Nah, dalam artikel ini kekurangannya karena membatasi, terlalu mengeneralisasi apa yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Selanjutnya. Nah, untuk implikasinya dalam eh, proyek konstruksi, ya, perencanaan risiko yang lebih sistematis. Mungkin dalam hal ini peran FMWA sangat penting, memungkinkan tim proyek mengidentifikasi potensi kegagalan sejak tahap perencanaan. Jadi akibat tadi penilaian severity, occurrence, dan detect sehingga timbul RPN, sehingga dalam tahap perencanaan tim perencana bisa lebih mengidentifikasi lagi potensi kegagalan yang ada. Yang kedua, prioritas penanganan risiko berbasis data. Nah, penggunaan data RPN memberikan dasar kuantitatif untuk memberikan memprioritaskan tindakan pengendalian. Untuk yang ketiga, integrasi dengan sistem manajemen keselamatan dan lingkungan. FMIE dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen yang sudah ada seperti SMKP atau ISO 45001 dan ISO 14001. Selanjutnya. Nah, untuk yang keempat, peningkatan kolaborasi tim. Ya, jadi peran FMIE yang sangat bersifat partisipatif melibatkan berbagai disiplin ilmu teknik sipil, lingkungan, keselamatan, dan operasional. Dokumentasi dan pembelajaran organisasi dalam hal ini berupa tabel risiko, penyebab, dampak, dan tindakan penilaian dapat menjadi basis data historis yang berharga. Jadi data-data hasil analisa FMI tadi itu bisa menjadi pedoman atau sebagai basis data pengendalian yang sangat berharga nanti untuk kedepannya. Dan itu juga sangat berpengaruh nanti dalam tahap operasional eh, bendungan tersebut. Kemudian dukungan terhadap kepatuhan regulasi. Nah, di beberapa negara termasuk Indonesia, proyek konstruksi wajib menyusun dokumen analisis risiko, salah satunya memakai FMI ini. Nah, dalam hal ini potensi aplikasi pada konteks Indonesia. Nah, yang pertama pengelolaan sedimentasi, mengingat curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia, penggunaan FMIE untuk mitigasi erosi dan sedimentasi hilir sangat krusial untuk menjaga ekosistem sungai dan umur layan bendungan. Ya, sangat benar. Adanya FMIE ini dapat memitigasi segala kejadian, eh, baik erosi, sedimentasi hilir maupun nanti mungkin ada kegagalan mungkin di bendungan. Terus yang kedua integrasi dengan AMDAL. FMIE digunakan sebagai alat analisis kuantitatif yang melengkapi dokumen AMDAL, memberikan prioritas tindakan perbaikan yang lebih terukur berdasarkan nilai RPN. Ya benar memang AMDAL sangat sangat terbantu dengan adanya FMIE ini. Nah, untuk mitigasi dampak sosial, nah untuk hal ini melibatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam perlindungan kondisi ekonomi mereka dapat membantu keberlanjutan proyek jangka panjang. Nah, dalam hal ini karena kita sudah memitigasi eh, sehingga masyarakat sekitar kan ada perlindungan lingkungan dan itu akan sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan Mas Sandra. Loh, selamat Mikrofon, Mas. Iya, selamat siang Mas Kavi.
Ya, Jadi siang Mas. untuk di bagian yang integrasi AMDAL itu FMEA-nya itu bagaimana ini memasukkannya? Terima kasih, Mas. Untuk jadi pertanyaan Mas Chandra, bagaimana Me- FMEA ini berperan ya, berperan me- dalam melengkapi dokumen AMDAL gitu ya. Iya, benar, Mas. Nah, eh, jadi gini Mas, saya coba jelaskan. Nah, berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, integrasi FMEA ke dalam dokumen AMDAL dapat dilakukan sebagai instrumen analisis risiko kuantitatif, Mas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sebenarnya di sini FMEA itu menyediakan kerangka kerja logis bagi ahli-ahli lingkungan untuk memahami sumber risiko. Jadi, sebelum kita membuat dokumen AMDAL, sebelum si ahli lingkungan membuat dokumen AMDAL, beliau-beliau ini ngecek dulu tingkat resikonya, tingkat RPA-nya. Nah, misal contoh, eh, kategori tahapan pada saat tahapan proyek, Mas ya. Misal FMEA sebelumnya kan diterapkan di fase konstruksi, identifikasi kegagalan, potensi, seperti pembangunan jalan, penggalian, dan emisi gas buang kendaraan. Terus fase operasi, identifikasi resiko jangka panjang seperti erosi hilir, sedimentasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam tahap identifikasi AMDAL. Nah, bentuk dari hasil FMEA itu, Mas. Misal mode kegagalan potensial atau potensial viral modes. Nah, contoh jika aktivitasnya adalah penggunaan alat berat, mode kegagalannya bisa berupa kebocoran oli, yaitu FMEA. Oke. Jadi misal ada ada potensi penggunaan alat berat. Jadi mode kegagalannya kan mungkin ada kebocoran oli misal. Contoh. Nah, efeknya akan berdampak pada si AMDAL itu tadi, analisis mengenai dampak lingkungan. Tentunya dari kebocoran oli tersebut akan menyebabkan pencemaran air tanah, pencemaran kehidupan akuatik di sekitar bendungan. Nah, mungkin seperti itu Mas Andra. Oh, iya, iya. Apakah Baik, Mas. apakah sudah cukup jelas Mas? Jadi Cukup, Mas, cukup. eh, dari FMEA itu akan ditarik ke pengaruh AMDAL yang sebenarnya. Seperti itu. Oh, Baik, iya. sudah cukup Mas Andra ya. Baik, Cukup, Mas. Terima kasih, terima Mas. kasih. Terima kasih Mas Chandra atas pertanyaannya. Baik, sekian Prof. Jati presentasi dari saya Ahmad Ali Kafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.